Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang tersayang, aku akan sambut kalian dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Topik untuk pembahasan kali ini adalah tantangan Al-Qur'an yang mustahil bisa diselesaikan dengan orang yang tidak percaya kepadanya. Bahwa kita tahu satu-satunya kitab di dunia yang berani menentang dengan fakta-fakta hanyalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah 100% firman Tuhan dan kita tidak boleh ragu akan firman Tuhan yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah pasal 2 ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, kunci jika Anda mau mendapatkan petunjuk ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda harus beriman kepada Al-Qur'an tanpa ragu. Dan Allah juga berfirman, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala membuat tantangan bagi siapa saja yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Allah memberikan tantangan kepada Anda. Apakah Anda mampu membuatnya atau tidak? Jika Anda mampu membuatnya, maka terbukti Al-Qur'an salah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah pasal 2 ayat ke-23. Di sana disebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithli wa syuhada'akum min dunya in kuntum shadiqin. Jika kalian masih dalam keadaan ragu dengan Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surat semisal Al-Qur'an. Apakah kamu mampu membuatnya? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah pasal 2 ayat 24. Apakah kalian mampu membuatnya? Dan kalian pasti tidak akan mampu membuatnya. Maka dalam ayat ini, jika kalian mampu membuat Al-Qur'an, jika kalian mampu membuat semisal Al-Qur'an, maka terbukti Al-Qur'an salah. Namun sampai detik ini, sampai hari ini, sampai saya berbicara sekarang ini, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat Al-Qur'an. Untuk itu aku menentang kalian semua. Bagi siapa saja yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an ini adalah firman Tuhan, maka aku menentang kalian untuk membuat satu surat semisal Al-Qur'an. Tidak perlu tebal. Tidak perlu tebal seperti ini. Tidak perlu Al-Qur'an itu 30 juz seperti ini kalian buat. Hanya satu surah semisal Al-Qur'an. Jika kalian mampu membuatnya, maka terbukti Al-Qur'an ini salah. Jadi, untuk membuktikan Al-Qur'an salah, sangat mudah sekali. Allah juga berfirman dalam surah Al-Lahab pasal 111. Tabasyada abilah biwata ma'ana anmalu makasab. Dan ini akan sering dibacakan saat sholat. Dikatakan di sana bahwa Abu Lahab beserta istrinya membawa kayu bakar dan akan masuk neraka. Kalian tahu, Al-Lahab sepanjang hidupnya ia adalah orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa ia pembawa kayu bakar di neraka dan akan masuk neraka. Ini buktinya apa? Buktinya ia tidak akan masuk Islam karena ia akan masuk neraka. Jadi, jika Anda tidak mau masuk neraka, maka Anda harus Islam. Jika Anda tidak Islam, Anda akan masuk neraka. Dan Al-Qur'an mengatakan bahwa ia akan masuk neraka. Itu Al-Lahab. Dan ayat ini turun 10 tahun sebelum kematian Al-Lahab. Kalian tahu, terbukti bahwa Al-Lahab sepanjang hidupnya ia tidak menerima Islam dan ia masuk neraka. Padahal ayat itu 10 tahun turunnya sebelum Al-Lahab wafat. Jika Al-Lahab mengatakan, aku seorang muslim, maka terbukti seluruh Al-Qur'an ini sia-sia saja. Seluruh Al-Qur'an ini akan salah. Namun, ia tidak bisa mengucapkan hal itu. Dia tidak bisa mengucapkan, saya seorang muslim. Karena penulis Al-Qur'an bukanlah manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan orang biasa menulis Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an ditulis oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, Sang Penciptamu, Sang Pemberimu rezeki, Sang memberikan segalanya untukmu. Allah yang memberikan Al-Qur'an. Allah yang menulis Al-Qur'an ini.
maka mustahil Al-Quran mengandung kesalahan. Dan jika Al-Lahab masuk Islam, maka terbukti Al-Quran salah. Kalian bayangkan, selama 10 tahun banyak teman-teman Al-Lahab yang masuk Islam, namun ia enggan masuk Islam. Karena penulis Al-Quran bukanlah manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang ke depan. Allah mengetahui segalanya, segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui bahwa ia tidak akan masuk Islam karena ia akan masuk neraka. Kalian tahu, seperti yang saya sebutkan tadi, Allah sepanjang hidupnya hanya berdusta. Ia hanya menulis kertas di atas hitam, di atas putih. Ketika Nabi Muhammad berkata, orang bertanya, apa yang akan dikatakan Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan A, dia mengatakan oh bukan, dia mengatakan B, dia mengatakan Z, A ke Z. Jadi sepanjang hidupnya hanya berdusta. Kalian tahu, untuk masalah kecil ini, untuk masalah ini, kenapa ia sama sekali tidak mau berbohong? Ia tidak mungkin, dia hanya mengatakan aku seorang muslim, mungkin hanya berkata seperti itu, maka terbukti Al-Quran salah. Ia tidak perlu sholat, ia tidak perlu puasa, ia tidak perlu zakat. Ia hanya ingin sekali saja berbohong tentang masalah ini, hanya mengatakan I am Muslim, aku seorang muslim. Kenapa dia tidak bisa berbohong akan hal itu? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran, penulis Al-Quran ini bukanlah sembarangan penulis, tapi yang menulisnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah penciptamu, Allah rajamu, Malik Yaumiddin, menguasai. Allah sang penguasa yang menulis Al-Quranul Karim. Maka, saudara-saudariku, marilah kembali kepada fitrahmu. Apapun kitabmu, apapun agamamu, tetap pesan utamanya dari kitab-kitab tersebut adalah sama, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka, terimalah Islam. Islam adalah emas. Tanpa Islam hidupmu seperti mati. Tanpa Islam hidupmu seperti hampa. Tanpa Islam seperti tidak berguna sama sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Jadi, kalian lihat muslim, ketika dia subuh, dia harus bangun sholat subuh, dia harus mengerjakan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa muslim hidupnya tidak bebas seperti hidup di dalam penjara. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir. Surga ini neraka buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Maka untuk itu, bagi yang muslim, dimanapun anda, bagi yang ditindas, bagi yang disiksa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan tersebut. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT memberikan kesabaran bagi saudara-saudariku muslim yang ada mungkin di Aleppo, saudara saya yang ada di sana, di Myanmar, dan saudara muslim dimanapun juga yang mendapatkan aniayaan. Ini sudah dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa hidup ini neraka, penjara buat orang mukmin. Maka bersabarlah sebentar saja. Insya Allah, Allah akan menolong kita semua. Islam pasti akan berjaya pada waktunya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.